Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Amarullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu, tujuan pendidikan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan umum adalah memanusiakan manusia yang memiliki wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan, serta memiliki kepribadian yang utuh atau kafah, istilah menyeluruh dan untuk merupakan dua terminologi yang memerlukan isi dan bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan keyakinan suatu bangsa. Menurut Sumatmadja, mengungkapkan bahwa sasaran yang hendak dituju dalam pendidikan umum adalah 1. Memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik yang meliputi liberal arts, filsafat bahasa, matematika, dan pengetahuan alam. Lalu yang kedua, membekali peserta didik dengan latar belakang budaya yang luas yang memberikan peluang kepada manusia memiliki wawasan-wawasan yang memadai tentang dunia kehidupannya. Yang ketiga, mengembangkan peserta didik menjadi manusia merdeka, terbebas dari keterbelengguan, sehingga mampu mengambil keputusan yang adil, arif, dan bijaksana. Lalu, tujuan pendidikan khusus. Pasal 32 Undang-Undang termasuk menggaris bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Tujuan pendidikan khusus ialah 1. Pendidikan khusus bermaksud memberikan pendidikan bagi anak bantuan khusus. Lalu kedua, pendidikan layanan khusus bermaksud memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau mengalami bencana alam, bencana sosial, serta tidak mampu dari segi ekonomi. Lalu yang ketiga, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin sesuai kemampuannya. Lalu, materi yang kedua yaitu subjek didik. Pengertian murid dapat dimengerti karena seorang murid adalah orang yang hendak agar mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia dunia dan akhirat dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Yang termasuk kategori didik adalah siswa, mahasiswa, taruna, warga belajar, pelajar, murid, dan santri. Lalu objek pendidik. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudannya sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi perwujudan ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam insiden pendidikan agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Lalu lingkungan pendidikan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotik tidak dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai makhluk hidup yang tergolong kelompok biotik. Berikutnya adalah pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang memiliki jenjang mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, sampai perguruan tinggi.
ini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sekolah-sekolah pada umumnya. Karakteristik pendidikan formal adalah: 1. Kurikulumnya sudah jelas. Yang kedua, memiliki syarat tertentu untuk seluruh peserta didik. Yang ketiga, memiliki materi pembelajaran akademis yang terstruktur. Lalu yang keempat, proses pendidikan cukup lama. Lalu yang terakhir adalah pendidikan informal. Pendidikan informal hadir untuk mengembangkan potensi dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih spesifik. Dari penjelasan ini dapat terlihat bahwa pendidikan formal dan non-formal berbeda dari segi bahan ajar dan jenjangnya. Karakteristik pendidikan informal. 1. Pendidikan informal diselenggarakan agar peserta didik memperoleh keterampilan yang dapat langsung digunakan, sehingga pendidikannya lebih mengarah pada belajar fungsional sesuai kebutuhan. Yang kedua, lebih menekankan pada usaha belajar peserta didik. Biasanya, lembaga non-formal meminta peserta didik untuk belajar mandiri, sehingga harus memiliki inisiatif dan kontrol dalam kegiatan belajar. Lalu yang ketiga, memiliki waktu penyelenggaraan singkat dan tidak ada kesinambungan. Kesimpulannya, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan generasi bangsa yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkualitas. Faktor lingkungan juga sangat penting dalam pembentukan karakteristik peserta didik yang baik, dan faktor pendidikan pun tak kalah penting dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik agar peserta didik dapat memahami lalu mengamalkan dan menggunakan ilmu tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.